Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Victor Alan Gumara, NIM 10022000108. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pinjaman online ilegal ataupun legal yang sebagai pengganti ujian lisan pada mata kuliah hukum ekonomi. Langsung saja, kita sudah ketahui bahwasanya pinjaman online itu sangat marak sekali, sangat banyak yang menggunakan, apalagi di saat waktu COVID seperti kemarin. Kenapa sih kok banyak yang memakainya pinjaman online itu, baik ilegal ataupun legal? Karena di dalam pinjol tersebut itu proses yang sangat mudah dan juga pencairannya yang sangat cepat. Langsung saja, OJK itu tergabung dalam Satgas Waspada Investasi yang dimana memblokir layanan pinjaman online ilegal. Sudah banyak yang menimbulkan masalah bagi penggunanya, bahkan ada beberapa kasus yang berujungnya ke peminjaman mengakhiri hidupnya karena tidak kuat ditagih oleh debit kolektor. Di saat pandemi COVID kemarin, layanan pinjol ilegal itu tetap bermunculan, bahkan cenderung naik pertumbuhannya. Pinjol ilegal ini memanfaatkan kesulitan ekonomi masyarakat yang berdampak akibat wabah virus corona. Jika tidak berhati-hati, masyarakat itu dapat terbujuk menggunakan pinjol ilegal yang dapat menambah berpotensi permasalahan. Pada periode Januari hingga Maret 2020, Satgas Waspada Investasi ini masih menemukan 508 vintage peer-to-peer lending atau peminjaman online yang ilegal, tidak terdaftar di OJK. Jika dihitung sejak tahun 2018, maka hingga tahun 2020 sudah ditemukan 2.406 pinjol ilegal. OJK ini sebenarnya sudah melakukan pemblokiran yang pinjol ilegal tersebut, namun pinjol ilegal ini teruslah bermunculan. Bahkan pinjol ilegal ini memakai teknologi yang membuat defaultment aplikasi pinjol ilegal itu mudah dilakukan, karena masyarakat itu menggunakan pinjol ilegal itu dikarenakan cepat mendaftarkannya, cepat cairnya dan mudah mendaftarkannya, dan juga praktis, tidak usah kesana kesini. Tetapi masyarakat belum mengetahui bahwasanya di dalam pinjol tersebut itu bahkan dapat membahayakan diri sendirinya, walaupun mudah, cepat, dan praktis. Pada November 2018, Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatik Kominfo itu sempat mengatakan masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke pinjol ilegal, karena setelah melakukan peminjaman tidak perlu melakukan pembayaran. Di situ Kominfo menimbulkan pertanyaan tersendiri. Apakah ini berarti masyarakat boleh melakukan peminjaman ke pinjol ilegal dan tidak perlu melakukan kewajiban membayar hutangnya?
Pernyataan tersebut jika dilihat dari sudut pandang terminologi dan peraturan pinjam meminjam seperti tidak sesuai. Karena di dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama yang mengajukan barang yang dapat diselesaikan terpakai kepada pihak kedua, dengan persyaratan kedua akan membawa barang-barang ke jumlah pertama dan jumlah kedua. Sini OJK bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika ini sangatlah waspada dan memperkuat kerjasama dalam satuan Satgas terhadap investasi untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal, termasuk untuk menangani pinjol ilegal. Satgas ini berfungsi untuk mencegah dan penanganan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Yang secara umum kegiatan pencegahan dilakukan dengan cara edukasi dan sosialisasi serta pemantauan potensi dengan tindakan melawan hukum. Dari kesimpulan yang saya baca tersebut bahwasanya regulator dalam komunikasi ke publik menggunakan istilah pinjol ilegal bagi perusahaan pinjol yang telah terdaftar resmi. Bagi pinjol yang tidak melakukan pendaftaran, regulator menyebutnya dengan sebutan pinjol ilegal. Meski disebut pinjol ilegal, perjanjian pinjam mengesampingkan kewajiban membayar hutang dengan alasan karena meminjam di perusahaan pinjol ilegal. Jadi yang namanya meminjam itu kita wajib untuk membayarnya. Walaupun kita meminjamnya di pinjaman online yang ilegal. Saat ini semua pihak sekiranya tidak perlu menghabiskan terlalu banyak energi dan pikiran di istilah pinjol legal dan ilegal, karena faktanya ditemukan pelanggaran hukum baik oleh perusahaan pinjol legal maupun perusahaan ilegal lebih mengalihkan fokus untuk mengambil langkah-langkah preventif seperti lebih banyak melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan semakin banyak yang paham bagaimana memilih layanan pinjol, kompetensi yang memahami risiko-risiko mungkin terjadi saat menggunakan layanan pinjol. Jadi daripada kita meminjam ke pinjaman online baik ilegal maupun legal, hal tersebut kan mudah dan cepat pencairannya. Lebih baik kita pinjam terhadap bank ekonomi atau bank syariah. Lebih baik kita meminjam kepada bank syariah yang sudah jelas peraturan, di mana peraturan tersebut sudah terdapat di dalam undang-undang. Cukup sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.